Halo Cancer, saya dengan Madam Aza. Sekarang kita bacakan karir untuk Cancer selama 2022 ya. Kartu pertama yang dibukakan adalah secara umum bagaimana sih karirnya Cancer selama 2022. Kartu yang keluar adalah Universe. Kartu Universe ini menunjukkan semesta bahwa yang terjadi memang sudah sepatutnya. Karena itu nggak usah khawatir kalau misalnya kamu ngerasa belum sampai di level yang kamu inginkan atau fase yang kamu inginkan, karena nggak ada yang salah dengan hal itu. Memang belum aja, belum saatnya. Kartu Universe, semesta juga bilang bahwa kamu insya Allah gitu akan memasuki fase yang baru, fase yang berbeda gitu ya. Karena itu nggak usah khawatir kalau misalnya nanti ada yang pindah kerja gitu, insya Allah nggak akan kesulitan mendapatkan yang baru. Misalnya membuka usaha pun akan berkelanjutan, tidak mudah tutup, kita aminkan saja. Karena kartu Universe adalah tentang continuity ataupun keberlangsungan, sambung menyambung gitu ya. Dan dalam berusaha gitu ya, dalam berupaya, ingatlah bahwa semesta saja berproses, begitu juga dengan diri kita. Dalam hal upaya manusia, nggak ada yang namanya sia-sia. Yang penting kita lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Jangan lupa berdoa, itu yang namanya investasi energi. Manusia kan tugasnya cuman berusaha, berdoa, dan diulangi lagi gitu. Tentu saja dengan mereview ya, cara-cara apa yang bisa dilakukan, diperbaiki, ataupun ditingkatkan. Lalu yang kedua, apa sih yang sebaiknya diwaspadai dalam hal karir untuk Cancer selama 2022? Yang harus diwaspadai adalah kartu The Emperor, energi raja. Kartu energi raja ini kan menunjukkan adanya kekuatan, dominasi, kemampuan, kompetensi ya. Inti dari kartu ini dalam hal dirimu, wahai Cancer, adalah dominasi dan kekuatan. Namun, kita harus bisa membaca situasi dan arah gitu. Yang harus kita waspadai, jangan sampai kita come too strong gitu, terlalu kuat atau terlalu dominan di hal-hal yang belum saatnya, ataupun pada situasi yang nggak tepat gitu. Contohnya nih, dalam sebuah tim gitu ya, bisa jadi kamu adalah orang yang paling pintar, paling cepat, paling kuat gitu ya dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, bikin presentasinya cepat, bisa presentasi dengan bagus gitu, tapi ritme kamu nggak sejalan sama tim yang lain. Akhirnya ritme mereka mungkin normal, tapi ritme kamu lebih cepat dan kamu mungkin lebih kuat, lebih dominan gitu ya. Akhirnya dianggap bahwa kamu nggak accepted by your team, misalnya contohnya seperti itu. Nah itulah yang dicontohkan lewat, kalau misalnya kita ngomongin kartu The Emperor gitu. Dan terkadang kartu The Emperor ini juga bisa nunjukin bahwa kita terlalu gaspol di awal. Misalnya kita ngerjain suatu project gitu ya, kita terlalu kencang di awal tanpa kita sadar kita nggak perlu kencang di awal, kita nggak perlu ngegas di awal, karena ini adalah project yang lama. Yang dibutuhkan adalah endurance, daya tahan. Yang dibutuhkan bukan kecepatan, yang dibutuhkan adalah daya tahan dan keberlangsungan dari si project ini. Gimana kita bisa manage diri kita dengan baik, tim kita dengan baik, klien kita dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Ketika kita terlalu over di awal, ekspektasi klien kan bisa naik juga ya di awal, dan itu adalah ibaratnya kayak bumerang buat diri kita sendiri gitu. So kartu The Emperor adalah energi kamu yang besar, energi yang bagus itu gitu ya. Kita harus bisa mengarahkan, menempatkan energi tersebut. Nggak semua-mua harus dikencengin, nggak semua-mua harus dikerasin gitu ya. Kita harus bisa lebih strategis. Tapi kalau ngomongin masalah kekuatan, masalah kompetensi, kemampuan, ini adalah kartu yang bagus. Lalu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Cancer selama tahun 2022 berhubungan dengan karirnya. Kartu yang keluar adalah kartu Judgment. Ketika kartu Judgment keluar, yang sebaiknya dilakukan oleh Cancer adalah berdamai berdamai dengan energi panas ini, karena kartu Judgment ini kan unsur panas ya, matahari, gunung berapi, ular, api, dan juga lahar. Ini biasanya menunjukkan adanya potensi konflik ataupun ketidaksesuaian dengan di sekitar. Jadi nanti tahun 2022 yang sebaiknya dilakukan oleh dirimu adalah belajar gimana caranya get along dengan orang-orang di sekitar kamu dan
bagaimana sih cara berkomunikasi yang nyambung gitu ya. Karena seringkali mungkin ada juga yang merasakan bahwa saya ini sebenarnya pengen ngomong A, tapi beliau kok nangkepnya malah Z ya, jauh banget ya. Nah, disitulah kita perlu mengasah skill EQ kita gitu, kemampuan komunikasi kita, menyampaikan pendapat kita, energi kita gitu. Itu sangat penting loh gitu. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah belajar bagaimana memanage energi-energi yang ada di sekitar dirimu agar mereka nggak salah mengerti dengan yang kamu inginkan atau ingin kamu sampaikan. Selain apa yang mau disampaikan, jangan lupa cara menyampaikannya juga. Jangan lupa waktunya juga. Jadi nanti yang sebaiknya dilakukan selama 2022 adalah kemampuan untuk bagaimana sih energi kamu translate agar bisa dimengerti oleh orang lain yang berhubungan dengan karir, pekerjaan, bisnis, ataupun finansial dirimu. Karena kartu judgment ini menunjukkan energi api yang ada di sekeliling kamu, di mana gak sejalan dengan energi kamu gitu ya. Gak semua orang harus sepakat sama kita pun gak harus sepakat sama orang-orang, gak selamanya gitu. Tapi karena kita adalah orang dewasa, dan ini adalah terms dalam hal profesional, gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah tersebut, tantangan tersebut gitu ya, project tersebut dengan baik gitu, walaupun nggak selamanya kita harus sepakat. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan 2022 menjadi tahun yang menguntungkan, banyak harta, banyak kebahagiaan gitu ya untuk dirimu. Jangan lupa untuk diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.